Pemirsa, Kabupaten Kudus mendapat hasil positif dalam gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tahun 2022. Tentu ini menjadi hal karena kerja keras berbagai pihak, terutama dari kantor Disdikpora Kabupaten Kudus. Nah, hari ini pemirsa, saya akan mengunjungi kantor Disdikpora Kabupaten Kudus dan akan bertemu dengan Pak Widoro selaku Subkoordinator Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Olahraga Disdikpora Kabupaten Kudus. Saya akan menanyakan bagaimana prestasi Popda kontingen Kudus dalam gelaran Popda tahun 2022 dan persiapan kontingen Kudus dalam menghadapi Popda tahun 2023. Ikuti terus perjalanan saya. Selamat pagi Pak Widoro. Selamat pagi Mas Fajar. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa, ini saya sudah bersama dengan Pak Widoro selaku Kepala Seksi Subkoordinator Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga Disdikpora Kabupaten Kudus. Nah, nanti kita akan berbicara tentang persiapan Popda 2023 dan evaluasi dan prestasi di Popda 2022 Pak ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol pemirsa. Oke Pak Widoro, soal Popda ini Pak, Popda 2022 ini dari Kabupaten Kudus sendiri Pak, mungkin prestasinya bisa dijelaskan ini, mungkin mentereng juga ini Kudus ini. Alhamdulillah untuk prestasi Popda tahun 2022 ini Kabupaten Kudus menjadi 5 besar di antara 35 kabupaten kota. Jadi patut kita syukuri dan kita banggakan karena tahun-tahun sebelumnya mungkin prestasi kita agak mungkin di tengah-tengah, tapi untuk tahun 2022 ini sudah mencapai 5 besar. 5 besar Pak 5 ya? besar sendiri. Oke, untuk evaluasi sendiri Pak, ini dari Disdikpora sendiri ini mungkin Pak? Untuk evaluasi saya kira mungkin karena 2 tahun sebelum Popda ini ada pandemi. Jadi bagaimana kita bisa memberikan motivasi lagi, terutama untuk anak-anak pelajar mulai dari tingkat SD maupun SMP ataupun SMA agar kembali mencintai atau memberikan semangat untuk berolahraga lagi, karena 2 tahun kemarin memang adanya pandemi ini semua kegiatan terutama di olahraga kan berhenti sama sekali. Nah, ini kita mau memberikan motivasi lagi dengan adanya Popda dari tingkat kabupaten, tingkat Karisdenan maupun tingkat provinsi. Oke, Pak, untuk sebenarnya saya pengen tahu ini Pak, ini cabur unggulan sebenarnya di Popda dari kontingen Kabupaten Kudus ini apa Pak? Iya, karena ini sifatnya pelajar, jadi semua cabur-cabur tidak hanya satu unggulan aja. Karena ini sifatnya pelajar, otomatis semua cabur kita unggulkan. Dan bagaimana kita memberikan motivasi kepada mereka, terutama atlet-atlet pelajar agar mungkin di tingkat SD ini biasanya dia masih belum sepenuhnya untuk menggeluti salah satu cabur. Baru tingkat SMP ataupun SMA baru mereka pasti akan lebih fokus. Lebih menjurus. Karena bagaimanapun kita harus memberdayakan mulai dari tingkat SD. Karena atlet-atlet itu akan berkembang atau akan menunjukkan prestasinya nanti dari tingkat SD dulu. Tidak langsung instan langsung dewasa dia berprestasi, pasti dari tingkat yang paling bawah gitu. Kalau melihat sebenarnya potensi ini Pak, potensi dari pelajar ini, apakah dari Kabupaten Kudus ini punya bibit-bibit olahraga yang mumpuni atau unggul begitu Pak? Saya kira potensi di Kudus besar sekali. Di samping dari peran dari pemerintah Kabupaten Kudus maupun dari pihak-pihak swasta ini sangat besar sekali. Sebagai contoh, saya ambil sebagai contoh 2019 itu prestasi kita di cabur sepak bola, terutama di tingkat SMP, kita menjadi juara di tingkat nasional. Jadi Galasiswa Indonesia itu SMP 3 yang mewakili itu menjadi juara nasional dari 32 provinsi di Indonesia. Itu salah satunya. Belum cabur-cabur yang lain seperti bola voli di tingkat SMP, di SMA itu kita di tingkat nasional sangat berbicara sekali. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan lagi prestasi-prestasi ini jangan sampai hilang. Jadi kita harus punya bibit-bibit kader-kader yang nantinya bisa untuk mensupport mungkin kakak-kakaknya nanti yang setelah dari lulus SMA. Ya harus ada punya bibit-bibit
baru lagi. Jadi itu. Oke, Pak, ini saya apresiasi betul ini prestasi Popda kontingen Kudus ini. Kalau tadi kan berbicara di 2022, nah ini kan akan masuk ke 2023 ya. Ini saya pengen tahu ini persiapan ini yang sudah disiapkan Distipora ini Pak, untuk mempersiapkan kontingen Popda 2023 ini bagaimana Pak? Arahan dari Bapak Kepala Dinas dalam hal ini kita biasanya untuk program Popda dari tahun ke tahun karena ini rutin. Otomatis kita akan mengagendakan dalam hal ini perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan kita memulai dari tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten dari semua cabur yang nantinya berlaga di tingkat provinsi akan kita lombakan di tingkat kabupaten. Cuma dari 2 tahun ini memang setelah pandemi itu tidak ada jenjang. Jadi tingkat SD, SMP, SMA tidak ada berjenjang seperti itu. Hanya mungkin tingkat SMA aja. Tapi di Kabupaten Kudus ini dari Bapak Kepala Dinas untuk tetap mengadakan dari tingkat SD maupun SMP. Jadi biar nantinya cabur-cabur atau atlet-atlet pelajar dari tingkat SD maupun SMP tetap terakomodir di pelaksanaan Popda. Walaupun nanti di tingkat provinsi kita pasti mengirimkan atlet-atlet yang berskala dalam artian untuk tingkat SMA. Kalaupun SMP mempunyai kemampuan di atas SMA bisa kita kirimkan. Tapi karena di tingkat provinsi itu 2 tahun ini tidak berjenjang, otomatis kita lebih memfokuskan di tingkat SMP atau SMA. Tapi untuk tingkat kabupaten tetap kita memberikan atau melaksanakan Popda sampai di tingkat SD. Jadi kita tidak akan kehilangan nantinya potensi dari tingkat SD. Walaupun nanti di tingkat provinsi kita tidak mengirimkan, tapi paling enggak kalau tingkat kabupaten pasti mereka termotivasi untuk mengikuti kegiatan Popda ini, terutama di tingkat SD. Tapi kalau berbicara angka mungkin target atau apa gitu, mungkin target dari Popda 2023 mungkin kontingen Kabupaten Kudus dapat berapa emas, dapat berapa perak, begitu bisa nggak Pak? Kalau target seperti itu karena yaitu saya kembali lagi, ini pelajar, jadi usia pelajar biasanya usia yang agak labil. Jadi belum tentu di tahun ini, kita nanti di tahun depan, tapi kita berharap tahun depan 23 kita harus lebih meningkat. Ya itu tadi. Jadi kita memberikan gambaran atau memberikan pembinaan kepada mereka terkait dengan setiap pelaksanaan Popda, kita memberikan sedikit banyak. Ini jalan kalian nantinya apabila kalian menjadi olahragawan sejati, apabila di Popda tingkat Jateng kalian berprestasi, otomatis tingkat nasional pasti akan melihat kalian. Nah, di situ mereka mungkin punya motivasi di situ. Jadi kita tidak akan muluk-muluk target besok harus yang tahun ini 9 emas, besok harus 15, enggak. Jadi bagaimana memberikan motivasi mereka, ajang ini nantinya menjadi mungkin bisa menjadi masa depan mereka untuk si atlet ini. Jadi ajang di tingkat Jawa Tengah otomatis secara nasional akan melihat, apalagi nantinya ada event-event di nasional juga, di Popnas dan lain sebagainya yang pantauan dari pembina-pembina pasti melihat di situ di tingkat Jawa Tengah. Di tingkat Popnas mereka nantinya bisa banyak sekali pasti talent-talent yang akan terpantau di situ. Jadi itulah mungkin yang menjadi, kita tidak akan setiap Popda tidak akan memberikan target harus besok harus lebih meningkat, tapi paling enggak capaian ini cukup bagus dari tahun ke tahun gitu. Oke. Pak, ini kalau saya berbicara mungkin harapan ini, karena ini kuncinya harapan ini dari Distipora Kabupaten Kudus, khususnya Pak Widoro kepada para pelajar ini yang punya bakat olahraga di Kabupaten Kudus ini, bukan ini harapannya Pak? Harapan bagi saya tetap untuk pencapaian prestasi tidak hanya sebatas tidak puas pada saat satu titik ini aja, tapi paling enggak kalian berprestasi harus lebih tinggi. Jadi tidak hanya batas di Jawa Tengah aja, tapi paling enggak harus lebih meningkat di nasional ataupun di tingkat internasional. Itu yang kita harapkan. Jadi dari tingkat pelajar ini nantinya pasti akan banyak bibit-bibit untuk menjadi tim-tim atau menjadi pemain-pemain di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Itu yang kita harapkan di situ. Jadi tidak hanya puas di satu titik mungkin di Jawa Tengah aja, tapi harus yang lebih tinggi lagi.
pencapaiannya. Itu yang kita memberikan, kita harapkan di situ. Oke, terima kasih Pak Widoro ini Sama-sama, Mas menemani ngobrol kita Siap. pagi hari ini. Mungkin saya akan melanjutkan pemirsa, saya akan melanjutkan perjalanan saya untuk melihat sebenarnya prestasi Popda di 2022 dan persiapan dari Disdikpora sendiri mempersiapkan Popda di 2023. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Fajar. Dan pemirsa ikuti terus perjalanan saya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Gor Porfit Kudus dan di samping saya sudah ada head coach dari kontingen Popda Kudus tahun kemarin dan mungkin akan memimpin juga di tahun 2023 mendatang, yakni Mas Agung Pribadi. Mas, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini saya sudah dijamu di Gor Porfit ini Mas. Ya. Mas ini mau tanya-tanya sedikit soal nyinggung Popda kemarin. Ya. Popda 2022 ini ya. Ini Kudus dapat medali apa ini? Bisa diceritakan ini? Oh, untuk tahun 2022 ini Kudus alhamdulillah emas Mas ya. Emas ya, karena persiapannya itu panjang Mas. Sebagian besar kerangka dari Popda 2021. Makanya tahun 2002 kita dapat emas karena matang dari tim. Tim beknya gitu. Soal untuk latihannya ini Mas, kok bisa dapat emas? Kok prestasinya memukau ini Mas? Iya, untuk latihannya memang kita keras Mas ya. Latihannya itu pagi, sore. Karena kita itu didukung dengan kelas KKO. Jadi untuk izin latihannya itu enak. Nah, kalau latihan sering pagi itu hasilnya akan maksimal. Oke. Soal ini Mas, kan atlet-atletnya ini kan penjaringannya ini seperti apa Mas? Mungkin bisa diceritakan dari mulai misal menemukan bibit-bibitnya atau bagaimana? Ya, untuk Popda dari Kudus ini kan 90% dari SMA NU Almarhum Mas. Itu ada yang dari Pati, ya, Rembang, ada yang dari Demak, bahkan ada yang di Klaten Mas. Kalau hanya mengandalkan dari Kudus saja, main dari Kudus saja nggak bisa. Harus kita mencari sana-sana Mas. Nah, itu untuk bisa target juara Jawa Tengah. Oke. Jadi sekarang ini akan mewakili Jawa Tengah Mas ya? Iya, betul. Mas untuk sebenarnya potensi dari bola voli sendiri di Kabupaten Kudus ini seperti apa kalau Mas sebagai head coach melihat Mas? Ya, untuk voli di Kudus ini secara pembinaan bagus Mas ya. Tapi untuk turnamen-turnamen atau bahasanya tarkam ini kurang. Karena rata-rata masyarakat Kudus ini kan kerja dan kerja. Oh, iya. Kalau untuk pembinaan benar-benar bagus itu. Karena ada wadahnya ya. Mungkin untuk evaluasi sendiri Mas dari Popda 2022 ini mungkin ada sektor-sektor yang dibenahi, baik mungkin dari pembinaannya, penjaringannya ataupun latihan-latihannya. Ya. Untuk latihan saya kira sudah cukup lah. Tinggal kita nanti mencari bibit-bibit lagi untuk persiapan Popda 2023 itu Mas. Nah, gitu. Mungkin untuk evaluasi dari apa ya manajerialnya juga mungkin udah cukup. Sudah kompak ya, sudah bagus ini. Kalau saya berbicara untuk persiapan ini, Popda 2023. Ya. Kan ini sebentar lagi juga 2023. Ini persiapannya sendiri dari Mas sebagai head coach ini persiapannya seperti apa? Ya, untuk persiapan kerangka sudah saya siapkan ya. Terus kebetulan kalau juara Popda Jawa Tengah otomatis tidak usah tingkat Kasidenan. Ya, kita nanti akan langsung di Jawa Tengah. Tidak usah kualifikasi di Kasidenan. Itu. Untuk persiapannya panjang. Oke, untuk latihan porsi ditambahi mungkin? Untuk yang Popda persiapan 2023 memang harus ditambah Mas. Karena apa? Untuk atlet yang Popda 2022 itu sudah pada tidak bisa umurnya. Jadi kita menyiapkan atlet-atlet yang baru, kerangka yang baru. Jadi latihannya harus ditambah itu. Ini soal terakhir nih, untuk target ini Mas. Ya. Target di Popda 2023. Kemarin kan di 2022 ini udah prestasi luar biasa. Ini 2023 mungkin ada target Mas melihat komposisi sekarang ini. Ya. Kalau dilihat dari persiapan, saya harus mempertahankan gelar. Artinya saya target harus juara Popda Jawa Tengah lagi. Itu target saya. Mungkin untuk ke arah nasional
Popda sebenarnya kan ada jenjangnya. Kalau Ya. sudah juara Jawa Tengah kan ada Popnas. Nah, kalau kemarin Popnas kita kan Prapopda kan lolos. Jadi untuk yang persiapan itu Popnas ya ada. Mas, terakhir harapan kepada pemuda-pemuda ini di Kabupaten Kudus khususnya untuk ya biar melatih dan masuk ke dunia olahraga voli ini. Harapannya Mas sebagai head coach. Ya, kita harus masyarakat banyak mendukung pembinaan dari desa Mas ya. Karena kalau tidak didukung dari desa ya, bibit-bibit akan hilang Mas. Jadi kita semua harus mendukung pembinaan dari desa-desa itu. Nah, karena memang bibit-bibit ini banyak di desa-desa juga. Iya, ini, Mas, ya. karena voli rata di desa Mas. Oke, Mas Agung terima kasih Ya. ini sudah menemani Sama-sama. pembicaraan kita. Ya. Dan pemirsa, itu tadi pembicaraan saya dengan head coach dari kontingen Popda Kudus. Setelah ini saya akan lihat-lihat. Namun sebelum itu saya akan pamit undur diri di hadapan pemirsa. Ikuti terus perjalanan saya di episode selanjutnya. Sampai jumpa.